安岡だろそしてリサさんおめでとうございます。 Film ini bercerita tentang kepulangan mendadak pacar Hyuga yang bernama Makoto. Namun masalah justru muncul saat mereka tinggal bersama. Film dibuka berlatar kota New York. Pria bernama Hyuga tampak menawarkan teknologi terbaru dari perusahaannya, Next Innovation. Baru-baru ini, Hyuga mengembangkan teknologi penyimpanan yang bersifat personal. Namun hal ini tidak disambut baik programmer Amerika. Mereka malah mengejek Jepang sudah ketinggalan zaman. Sementara itu, pacar Hyuga bernama Makoto mendapat pujian dari prestasinya. Usai rapat berakhir, Makoto buru-buru menemui Hyuga yang saat ini berada di New York. Ia tidak sabar melepas rindu dengan Hyuga. Di tengah keramaian kota New York, akhirnya dua sejoli ini bertemu. Waktu berharga ini benar-benar dimanfaatkan Hyuga dan Makoto untuk berkencan. Sampai akhirnya Hyuga sudah harus pergi lagi. Meski sulit melepas kepergian Hyuga, tapi Makoto tidak bisa berbuat apa-apa. Ia meminta agar suatu hari nanti Hyuga menciptakan teknologi yang bisa menghentikan waktu. 今度は時間止めておけるアプリ作ってくださいね。 Hari-hari pun berlalu. Hyuga sedang menikmati pesta perayaan di Tokyo. Lalu tiba-tiba saja Makoto muncul di tengah pesta. Bahkan Hyuga sendiri tidak tahu rencana kepulangan pacarnya. Ternyata Makoto mendapat libur karnival selama sepekan. Itulah kenapa ia memutuskan pulang dan memberi kejutan untuk Hyuga. Kedatangan Makoto yang mendadak disambut meriah karyawan Hyuga. Dan kebetulan ada satu karyawan yang juga teman lama Makoto yang akan segera menikah. Akan tetapi Makoto tidak punya tempat tinggal di Jepang. Lalu para karyawan memojokkan Hyuga yang cuek supaya mengajak Makoto tinggal sementara di apartemennya. こういう時はね、男らしくって言うんですよ。意外と喜んできますよ。 Sesampainya di apartemen Hyuga, Makoto begitu terkejut melihat isinya. Apartemen itu terlihat kosong, bahkan tidak ada tempat tidur, melainkan hanya satu sofa panjang. Menjelang tidur, Hyuga masih dengan tidak pekannya tidur di sofa. Sedangkan Makoto malah seperti kepompong berbaring di lantai. Baru setelah protes dari Makoto, Hyuga mau bertukar posisi. Namun Makoto tetap tidak bisa tidur. Ia pun ingin memeluk Hyuga supaya bisa lebih tenang. Pagi harinya, Hyuga bangun terlambat. Sesaat ia membuka mata, Hyuga kaget bukan main ketika melihat dapurnya mirip kapal pecah. Aksi masak-memasak Makoto agaknya cukup brutal, sampai Hyuga mengkhawatirkan nasib rice cooker dan wajan. Kekesalannya bertambah saat Hyuga ke toilet. Ada banyak perubahan yang membuat ia merasa tidak nyaman. Benar-benar pagi yang bikin mood auto jelek. Hyuga yang tidak bisa menahan emosinya lalu memarahi Makoto. Mereka pun terlibat pertengkaran kecil layaknya pengantin baru. 僕はタオルがかけっぱなしになってるのが大嫌いだ。なんで？タオルは取って使っておいこうだ。 Di sisi lain, ada sahabat baik Hyuga bernama Asahina. Setelah terkena kontroversi dan meninggalkan posisi bos Next Innovation, Asahina banting setir menjadi programmer kecil-kecilan. Ia menjadi topik pembicaraan karena kini memilih hidup sederhana. Usai Asahina hengkang dari Next Innovation, Hyuga menggantikan posisinya. Saat ini terlihat Hyuga sedang mempresentasikan rencana bisnisnya untuk memasang personal storage merata seperti ATM. Akan tetapi, karena kondisi ekonomi, respon forum tidak terlalu baik, sampai membuat Hyuga frustasi. Hyuga memang seorang yang gila kerja, bahkan Makoto sendiri menyadari jika kadangkala kehadirannya hanya mengganggu Hyuga. Seperti saat ini, setelah gagal sepakat dengan Jitech, Hyuga melampiaskan kemarahannya ke karyawan. Satu-satunya cara memujuk Jitech dengan menggait Asahina kembali. Beberapa saat kemudian, Hyuga menemui Asahina lalu memintanya kembali ke Next Innovation. Tapi Asahina menolak jika harus kembali ke perusahaan tersebut. Tanpa pertimbangan matang, Hyuga mengajak Asahina membuat perusahaan baru. Walaupun menolak tawaran konyol Hyuga, tapi di satu sisi Asahina menjadi dilema. Tak berbeda jauh dari nasib jelek Hyuga. Hari ini Makoto mendapatkan berita buruk. Ternyata ia tidak diliburkan, melainkan terancam kehilangan pekerjaan selamanya. Perusahaan tempat Makoto bekerja diambil alih kepemilikan oleh Amerika. Jika Makoto tetap di sana, kemungkinan ia tidak bisa kembali ke Jepang. Makoto merasa dilema.
ia tidak mau berpisah dengan orang-orang yang ia cintai begitu saja. Selagi Makoto menunggu Hyuga pulang, ia masih memikirkan keputusan finalnya. Tak lama kemudian, Hyuga pulang dengan suasana hati berantakan. Namun Makoto justru mengajaknya mencari gaun untuk kondangan. Dengan malas-malasan, Hyuga menuruti permintaan Makoto. Usai bolak-balik ganti baju, akhirnya Hyuga memilihkan baju yang terlihat cantik dipakai Makoto. Perhatian Hyuga yang tidak seberapa ini tampaknya membuat Makoto meleleh. Ia pun memutuskan untuk tetap di Jepang bersama Hyuga. Pada keesokan harinya, Hyuga bergegas ke kantor karena ada sesuatu yang penting. Ternyata di sana para karyawan sudah menunggu untuk menyuarakan protes pada Hyuga. Karena ambisi Hyuga, mereka terancam harus bekerja keras sebagai kuda. Bahkan beberapa karyawan mengancam akan mengundurkan diri dan pindah ke perusahaan lain. Hyuga hanya diam saja sampai semua orang pergi. Barulah ia melampiaskan kemarahannya. Sementara itu, Makoto ditolak saat melamar pekerjaan baru. Kini baik Makoto ataupun Hyuga sama-sama mendapat hari buruk. Ketika mereka pulang ke rumah, Makoto terus bercerita tanpa mempedulikan Hyuga yang sedang pusing. Hal ini memicu kemarahan Hyuga, padahal Makoto juga sedang sensitif. Keributan pun tidak bisa dihindari. Pertengkaran itu berakhir dengan keinginan Hyuga untuk berpisah. Sedangkan Makoto yang menganggap Hyuga egois, berkata Hyuga tidak seharusnya hidup dengan orang lain. もういい、分かった。頼むから一人にしてくれ。ここは僕の家だ。僕は誰かに自分のやることを乱されるのは我慢できない。 Selepas Perang Dunia, Makoto berjalan sendiri tak tentu arah. Lalu ia digoda pria hidung belang. Namun untungnya saja ada Asahina yang tiba-tiba menyelamatkan Makoto. Ia pun membawa Makoto ke bilik warnet tempatnya menginap saat tidak punya uang. Di sana mereka berbagi cerita tentang Hyuga dan ambisi-ambisinya yang sering menemui rintangan. Dari Asahina pula, Makoto jadi tahu jika omongannya tidak cukup kasar untuk Hyuga. Karena dulu Hyuga ditelantarkan saat tinggal bersama ibunya. Meski kelihatannya Makoto menjadi halangan Hyuga, tapi sebenarnya Makoto yang membuat Hyuga menjadi orang yang lebih baik. 俺はずっとあいつにそのままでいいって。ヒューガと俺はきっともっとすごくなります。 Makoto akhirnya tinggal di rumah Risa yang akan menikah, sekaligus bantu-bantu persiapan. Teman-teman Makoto mendukung hubungannya dengan Hyuga. Mereka percaya Makoto dan Hyuga bisa bahagia bersama. Diam-diam di apartemennya, Hyuga merasa kesepian setelah kepergian Makoto. Keesokan paginya, Hyuga harus datang ke pernikahan Yosuoka dan Rika. Namun ia malah mendapat berita Jitech mengalami kebangkrutan. Sementara di pesta, Makoto menunggu kedatangan Hyuga. Alih-alih datang, Hyuga tampil dalam potongan video ucapan selamat untuk pengantin. そしてリサさん、ご結婚おめでとうございます。 Selepas mengirim video tersebut, Hyuga pergi menemui bos Jitech. Ia mengambil kesempatan ini untuk meyakinkan Jitech tentang idenya. Dengan begini, Jitech bisa pulih kembali. Saat mendengar prestasi Hyuga kali ini, tampaknya respon mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah sukses meyakini Jitech, Hyuga bergegas ke pernikahan Yasuoka. Di sana ia duduk di sebelah Makoto, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun saat sesi foto bersama, tak diduga Hyuga kembali mengajak Makoto untuk putus saja. Karena sadari awal hubungan keduanya sudah salah menurut Hyuga. Keputusan ini membuat Makoto jantungan, tapi mau tidak mau ia hanya bisa menerima. Putus dari Hyuga, Makoto langsung galau brutal. Tak berbeda jauh, Hyuga juga merasa patah hati. Walaupun beberapa minggu setelahnya, Hyuga sudah pulih kembali. Ia muncul di depan karyawannya lalu memotivasi mereka untuk kerja keras demi kemajuan teknologi. Hyuga juga tidak keberatan jika ada yang tidak setuju, tapi ia harus pergi dari Next Innovation. Di sisi lain, Asahina mulai tidak tenang dengan jalan yang ia pilih. Tiba-tiba saja terlintas pikiran kembali bersinar seperti dulu. Pada proyek ini, Hyuga tidak sengaja menemukan file proposal yang memperlihatkan foto Makoto. Hyuga jadi teringat lagi dengan mantan pacarnya itu. Makoto sendiri kini tidak lagi di Jepang. Ia bekerja di laboratorium Boston. Pada suatu ketika, ia mendapat telepon dari teman-temannya yang menyayangkan kandasnya hubungan Makoto dan Hyuga. Karena ini, Makoto jadi terjebak nostalgia.
Kini Hyuga dan Makoto sama-sama gagal move on. Pada akhirnya, proyek Hyuga siap ditawarkan. Ia kembali ke pabrik Amerika dan menawarkan teknologinya pada programmer di sana. Lagi-lagi, sambutan yang ia terima tidak cukup baik. Lalu tiba-tiba saja ada Asahina. Di sana Asahina berhasil meyakinkan para programmer, bahkan mengintimidasi mereka. Terakhir, Hyuga dan Asahina yang tahu jika Jitech sedang tidak baik-baik saja. Mereka bermaksud menyelamatkan Jitech. いつにな That's main stage. Well, what's the name of this? J I Tech. Diam-diam, Asahina sudah merencanakan perencanaan bisnis yang matang. Beralih dari ambisi bisnis Hyuga, Makoto mendapat kiriman video Hyuga sebelum diedit. Klip video itu ternyata berisi curhatan Hyuga, termasuk untuk dirinya. Meski awalnya mereka sekedar bersama, hingga akhirnya Hyuga merasa kehadiran Makoto yang sangat berarti. Tapi sebaliknya, Hyuga menyakiti Makoto, jadi lebih baik mereka tidak bersama lagi. Setelah menonton video itu, Makoto dikabari Hyuga sedang berada di Boston, bahkan termasuk kemana Hyuga pergi. Setelah dilema berat, akhirnya Makoto memutuskan akan menemui Hyuga. Ia datang ke sebuah taman yang diselimuti salju. Hyuga mengira ia sedang berhalusinasi saat melihat Makoto, dan mantan pacar ini pun kembali reunian. Meski begitu, Hyuga tetap cuek dan jual mahal. Di sana Hyuga hanya menatap wajah Makoto, karena ternyata cuman itu yang ia inginkan. Setelah itu, Hyuga mengusir Makoto pergi. Tapi Makoto malah menangis. Ia pun berjanji tidak akan merepotkan dan tidak akan berubah, asalkan mereka bisa bersama. Akhirnya Hyuga pun luluh, dan film pun berakhir bahagia.